Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrasa Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melakukan observasi pengenalan lingkungan persekolahan. Satu, berbentuk daring pada SMA Angkasa 2 Halim Perdana Kusuma. Jadi saya akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber yang berasal dari SMA Angkasa 2. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrasa Putri. Dari kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Tata Tafib selaku Kepala Sekolah dari SMA Angkasa 2. Untuk Bapak Tata Tafib, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana? Sehat? Sehat juga saya, Pak. Terima kasih ya Bapak. Kali ini Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat saya wawancarai untuk kegiatan observasi alam lingkungan persekolahan. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai SMA Angkasa 2. Yang pertama, ada berapa banyak sih ekstrakurikuler di SMA Angkasa 2? Ada 16. Ada 16 ekstrakurikuler yang terbagi menjadi satu kelompok olahraga. Ya, di situ ada taekwondo, di situ ada basket, ada voli, ada badminton, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok atau yang dikelompokkan ke dalam jenis kesenian. Ada saman, ada tari kreasi, ada tari tradisional, dan sebagainya. Dan yang ketiga yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan kelompok lainnya, seperti misalnya ada KIR, ada Japanese Club, ada English Club, ada Paskibra, dan sebagainya. Jadi ada 16 ekstrakurikuler yang pilihan, yang wajib satu. Ekstrakurikuler yang wajib satu yaitu pramuka. Lalu ada apa aja organisasi yang ada di SMA Angkasa 2? Sesuai dengan regulasi, tentu ada OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Kemudian ada juga yang disebut dengan MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas, yang menjadi perwakilan-perwakilan dari setiap kelas, yang kemudian ketika ada program, ketika ada segala macam itu, ya mereka yang menentukan. Jadi kami memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada OSIS dan MPK untuk berkreasi. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki SMA Angkasa 2 yang belum tentu ada di sekolah lain gitu, Pak? Itu belum ada ya nilai belum ada 10 program unggulan ya? Belum, Pak. Iya. Sekarang ada full days, iya. Penguatan full day school, iya. Ada angkasa cinta dirgantara dan pramuka, ada angkasa ramah lingkungan, ada angkasa mengadopsi pembelajaran negara maju, ada angkasa berkarakter, dan sebagainya. Ada 10 program unggulan yang semuanya mengarah pada nilai-nilai tadi. Kalau kita fokuskan nilai tadi menjadi 3. Satu nilai agama, abdi agama, yang kedua nilai ilmu pengetahuan, dan yang ketiga nilai kebangsaan. Okay. Ini yang mungkin kalau pertanyaannya tadi, apakah ada hal-hal yang bisa jadi di sekolah lain tidak ada ya? Ini 10 program unggulannya itu. Karena kami menekankan pada itu. Lalu untuk memperingati hari-hari besar, apakah ada acara khusus yang diselenggarakan oleh SMA Angkasa 2 yang melibatkan seluruh anggota yang ada di SMA Angkasa 2? Seluruh warganya gitu? Ya, sudah barang tentu, ya. Ada. Kami kan punya program setiap tahun itu kan kita sudah punya program kerja, sudah punya agenda atau kalender akademik. Jadi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peringatan itu yang melibatkan semua, baik guru maupun siswa, bahkan orang tua. Ya, ada hari-hari besar nasional, ada peringatan Hari Kemerdekaan, ada Hari Pendidikan, ada Hari Guru, ada Hari Pahlawan, dan sebagainya. Itu pasti akan melibatkan semua warga sekolah. Dari sisi keagamaannya ada kan seperti Maulid Nabi, kemudian Idul Kurban, dan sebagainya. 2 tahun terakhir ini ada satu kegiatan
yang belum pernah dilakukan sekian tahun dari mulai dulu Angkasa 2 ada itu, yaitu hari ulang tahun sekolah. Setiap tanggal 20 Oktober kami mengadakan hari ulang tahun sekolah yang ini melibatkan semua, termasuk juga orang tua, komite sekolah. Dan di situ ada kegiatan-kegiatan seni, ya, penampilan, ada kegiatan-kegiatan olahraga. Kemudian yang terus kami kembangkan 2 tahun ini adalah ada kegiatan-kegiatan bakti sosial seperti pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Siapa yang melakukannya? Itu alumni-alumni kita yang sudah lulus sebagai dokter. Tahun ini ada juga satu kegiatan yang sudah mulai kami lakukan, yaitu donor darah. Jadi kami juga melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah ini yang setiap kegiatan peringatan hari besar, peringatan ulang tahun sekolah kita adakan dan pasti akan melibatkan semua warga sekolah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Kita selesaikan saja wawancaranya sampai di sini ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Iya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sudah bersama Ibu Dinta selaku guru Bahasa Indonesia di SMA Angkasa 2. Untuk Bu Dinta, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Ibu untuk waktunya untuk sudah meluangkan untuk saya sehingga saya dapat mewawancara Ibu untuk memenuhi mata kuliah saya. Jadi saya di sini mau memberikan Ibu beberapa pertanyaan terkait dengan SMA Angkasa 2. Yang pertama itu untuk terkait tata tertib, gimana cara Ibu memberikan sanksi-sanksi kepada siswa-siswa yang kayak nggak ngerjain tugas atau sebagainya gitu? Dalam hal ini berkaitan dengan mata pelajaran saya mungkin ya. Kebetulan saya ngajar di kelas 12. Beberapa tugas kita berikan, beberapa latihan soal. Berbagai kendala itu harus kita pahami sebenarnya sebagai pendidik. Kita tanyakan dulu ke siswa misalnya apa yang menjadi kendala mereka. Misalnya kalau jaringan memang otomatis itu berkaitan dengan sistem. Tapi kalau keterbatasan karena mereka tidak males atau mereka tidak peduli itu, kita akan bersinergi dengan pihak sekolah, terutama juga guru BK, karena setiap level ini memiliki guru pendamping, guru BK pendamping, sehingga kita bisa berkoordinasi, memberikan treatment yang pas untuk anak-anak. Pertama tentunya menggali, kita ingatkan secara langsung, atau kita modelnya hanya mengingatkan misalnya, kemudian ditindaklanjuti jika tidak ada pergerakan, tidak ada kerjasama, tidak ada passion dari si anak, baru kita akan mungkin langkah selanjutnya home visit dan seterusnya. Oh gitu, baik Ibu, terima kasih. Terus untuk kegiatan kebiasaan di SMA Angkasa 2 itu ada nggak sih Bu, kayak kegiatan-kegiatan kebiasaan yang sifatnya positif gitu? Pembiasaan dalam keseharian, yang sifatnya positif. Kegiatan dalam pembelajaran itu memang sudah dirancang oleh akademik dari Senin sampai dengan Jumat. Salah satunya saya ambil di hari Rabu. Hari Rabu itu sekolah SMA Angkasa 2 memiliki pembiasaan pramuka. Jadi untuk siswa-siswi peserta didik SMA Angkasa 2, anak-anak mengikuti kegiatan pramuka kurang lebih 30 menit, kemudian dilanjutkan pembelajaran jarak jauh. Atau di hari lain, misalnya di hari Jumat, mereka melakukan mendengarkan tauziah dulu, atau mereka tadarus dulu, kemudian melanjutkan ke dalam kegiatan berikutnya. Gitu, baik Ibu. Terus, untuk terkait dengan ekstrakurikuler, ada apa aja gitu ekstrakurikuler yang ada di SMA Angkasa 2? Terus gimana cara pelaksanaannya saat pandemi kayak gini? Berarti nggak ada kegiatan ekstrakurikuler dong, Bu? Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang memerlukan tatap muka memang tidak bisa diwakili, artinya ya dalam hal ini kami tidak melakukan kegiatan tersebut. Tetapi kalau untuk yang bisa dilakukan lewat media online atau daring, kita lakukan seperti misalnya English Club atau Japanese Club, masih bisa melalui daring, masih bisa melalui aplikasi dilakukan. Tetapi kalau seperti bulu tangkis, mereka dan olahraga lainnya, mereka hanya membuat laporan berkala di dalam 1 bulan saja. Jadi tidak melakukan kegiatan yang ekstrakurikuler, kan tadinya mingguan, jadi tidak melakukan kegiatan yang mingguan.
Oke Bu, cukup pertanyaannya. Saya kira terima kasih ya Bu ya untuk waktunya dan jawabannya. Kalau gitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Muhammad Aspa selaku siswa dari SMA Angkasa 2. Aspa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih ya udah mau meluangkan waktunya buat saya wawancarai. Ya Kak, siap. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya. Gimana sih kesan-kesan kamu sekolah di SMA Angkasa 2 gitu? Kalau kesan-kesan saya selama saya bersekolah di SMA Angkasa 2 itu ada satu yang benar-benar sangat berkesan bagi saya. Karena kalau saya lihat dari teman-teman saya sekolah di sekolah lain selain Angkasa 2, seperti hanya Angkasa 2 yang memang mewajibkan siswa-siswinya yang muslim untuk melaksanakan sholat seperti sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asar. Terlebih untuk sholat zuhur dan sholat asar, kita pasti selalu berjamaah di masjid sebelah sekolah kita, Masjid Al-Barkah. Oh, berarti itu jatuhnya ke kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di SMA Angkasa 2 ya? Iya, Pak. Betul sekali. Terus kalau gitu, ada lagi nggak sih kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin cuma ada di SMA Angkasa 2 doang, nggak ada di di SMA lain? Kalau menurut saya, itu Kak, itu yang hanya ada di SMA Angkasa 2. Saya kalau menurut saya kayak di sekolah lain sepertinya kayak untuk sholat duha itu seperti tidak diwajibkan bagi yang menjalankan ya. Iya. Dan juga seperti sholat zuhur dan sholat asar itu juga hanya sekolah-sekolah lain mereka yang menerapkan, gimana ya bahasanya ya, mereka yang menerapkan ya kesadaran sendiri dari siswa-siswinya masing-masing. Kalau di SMA Angkasa 2 benar-benar kita siswa-siswi yang muslim pasti wajib harus melaksanakan sholat zuhur dan asar di Masjid Bersama Al-Barkah. berjamaah ya gitu. Oke. Pasti. Terus untuk kegiatan ekstrakurikuler ada apa aja sih ekstrakurikuler yang ada di SMA Angkasa 2? Terus kamu ini ikut ekstrakurikuler nggak di sekolah? Kalau ekstrakurikuler yang ada di SMA Angkasa 2 itu banyak Kak. Yang diunggulkan dari SMA Angkasa 2 itu kita ada eskul pramuka, kita ada eskul pramuka, terus ada eskul modern dance, tari kreasi, sama ada tari saman. Kalau untuk dari bidang olahraganya kita ada eskul basket, futsal, voli, sama badminton. Okay. Badminton. Ya. Terus kalau Aspa sendiri eskul apa tuh? Yang lagi sekarang tambahin. Oh, belum oke. Belum. Yang lagi naik daun kalau dari olahraga itu badminton sama voli sih sebenarnya. Oh gitu, oke. Kalau saya sendiri, saya kebetulan ikut eskul voli. Widih. Yang mendukung lah sama postur. Oke, siap. Terus kalau untuk terkait dengan organisasi di sekolah, ada organisasi apa aja nih di SMA Angkasa 2? Terus kamu ikut organisasi nggak? Kita di SMA Angkasa 2 ada organisasi resmi, hanya ada 2, yaitu OSIS dan MPK. Dan kebetulan saya ikut OSIS, saya sebagai wakil ketua OSIS tahun 2018-2019. Oke, keren. Terus nih kan kamu udah ikut eskul volley, terus ikut organisasi juga. Gimana sih cara kamu ngebagi waktu antara buat organisasi, eskul, sama buat ngerjain tugas-tugas sekolah nih? Oh, saya pribadi sih, saya lihat dulu ya, istilahnya gimana ya, mana yang paling benar-benar paling dibutuhin banget. Kalau misalkan situasinya udah kayak mepet-mepet ujian, mepet-mepet ulangan gitu, saya harus belajar dulu. Yang lain-lain seperti organisasi sama eskul saya tinggalin. Kecuali kan karena memang untuk organisasi dan ekstrakurikuler itu sudah ada jadwal istilahnya jadwal ininya lah, sudah ada ketetapannya kita untuk berkumpul. Kalau misalkan saya ambil contoh dari eskul saya sendiri, eskul volley. Eskul volley itu sudah kita patenkan, kita latihan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat sepulang sekolah. Dan untuk OSIS, misalkan OSIS, saya OSIS hari kita berkumpul itu ada hari Rabu. Kecuali jika memang ada event-event seperti misalkan event class meeting, hari besar, karena memang kan itu melibatkan organisasi OSIS, itu mungkin kita akan meluangkan sedikit waktu lebih untuk organisasi OSIS seperti itu, Kak. Oke, tadi kan kamu bilang kalau ada kecuali kalau ada event-event untuk acara besar, berarti SMA Angkasa 2 selalu ngadain acara kalau ada hari-hari besar gitu dong?
Ya, betul sekali Kak. Untuk SMA Angkasa 2 itu kita biasanya merayakan hari-hari besar seperti Maulid Nabi, terus apalagi ya biasanya yang HUT sekolah kita juga merayakan Kak, HUT sekolah. Untuk tahun ini HUT sekolah kita sistemnya parade Kak. Jadi minggu pertama itu menjelang dihitung dari bulan ulang tahunnya SMA Angkasa 2 ya Kak. Itu di minggu pertama kita donor darah, minggu kedua kita ada santunan, minggu ketiga kita ada seminar, dan puncaknya itu kita ada syukuran nasi kuning. Seperti itu Kak. Oke, keren. Oke, kayaknya sekiranya cukup ya untuk pertanyaannya. Terima kasih Asfa udah ngeluangin waktunya nih. Makasih banget ya. Siap, Kita tutup aja ya. Apa namanya wawancara untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.